Satu, bahwa ahli telah mencampurkan proses hukum pidana dengan proses hukum administrasi. Proses pembuktian dan pengumpulan fakta serta klarifikasi dalam kasus pidana menjadi tugas dari penyidik dan penyidik, bukan menjadi tugas auditor. Menurut penuntut umum adalah kesesatan berpikir jika menurut ahli temuan audit dimintakan klarifikasi kepada tersangka oleh auditor. Ini buktikan ahli tidak dapat membedakan apa audit pemeriksaan dalam kaitannya pengawasan pelaksanaan keuangan rutin dengan laporan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik. 2. Bahwa dalam perkara aku, pembuktian terkait kerugian keuangan negara didasarkan pada laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016 LHAF 05-DNA-8-2012 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh unit forensik akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis yang mana dalam penyusunnya berdasarkan pada berita acara pemeriksaan baik saksi, ahli maupun tersangka. 3. Bahwa BAP tersebut merupakan bentuk klarifikasi para pihak kepada penyidik, sehingga secara tidak langsung sejatinya sudah ada klarifikasi dari para pihak melalui BAP tersebut. Selain itu, tim unit forensik akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi juga mempunyai alat bukti lain berupa dokumen-dokumen pendukung dalam penyusunan laporannya, sehingga tidak diperlukan lagi adanya klarifikasi kepada tersangka. Terkait dengan keterangan ahli ada cas Dr. Muzakir yang menyatakan apabila ada audit yang dilakukan oleh BPK tetapi diaudit lagi oleh lembaga lain, maka lembaga lain tersebut sudah melampaui dan bisa dikatakan melakukan penghinaan kepada lembaga BPK. Maka penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK disebutkan yaitu pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan BPK berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu PDTT terkait kepatuhan keuangan dan PDTT investigatif. PDTT terkait pemeriksaan kepatuhan keuangan bertujuan untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai atau patuh dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PDTT investigatif untuk mengungkap adanya indikasi kerugian keuangan negara. Terkait dengan perkara aku, BPK memang pernah memeriksa, tetapi pemeriksaan BPK tersebut merupakan PDTT secara kepatuhan, bukan investigatif. Terkait pengadaan alutsista di TNI AU tahun 2016-2017 secara umum, yang di dalamnya termasuk pengadaan helikopter AW101. Bahwa selain itu, adanya komunikasi terdakwa dalam rangka meraih BPK dalam proses pemeriksaan perkara aku, sebagaimana bukti voice dan transkrip percakapan telepon antara nomor 0811112971 terdakwa Irfan PB alias Irfan Kurnia Saleh alias Irfan Kurnia dengan nomor 085313451983 pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 10.3554 WIB dengan kode file sekian, di mana salah satu poinnya menyampaikan nanti akan saya rayu kursi BPK. Di mana transkrip temuan lengkap dalam surat tuntutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan BPK dalam perkara aku adalah pemeriksaan PDTT terkait pemeriksaan kepatuhan keuangan, bukan PDTT investigatif atas permintaan penyidik, yang pastinya menurut pemeriksaan antara keduanya tidak sama. Atas hal tersebut sudah bisa dipastikan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh ahli unit forensik akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada KPK atas permintaan penyidik tentunya juga memiliki menu pemeriksaan yang berbeda dengan pemeriksaan PDTT terkait pemeriksaan kepatuhan keuangan oleh BPK dalam perkara aku. Selanjutnya terkait dengan status konstruksi dalam penyelesaian atau KDP atas helikopter AW101 seri 646 PSM 5248. Maka hal tersebut justru membuktikan pengadaan helikopter AW101 tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu serta tidak tepat kualitas, di mana spesifikasi dan kemampuan penggunaan misi yang direncanakan. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli Dr. Andes Suyanto yang menyatakan bahwa status KDP hanyalah status pencatatan dalam sistem akuntansi yang memberikan arti bahwa telah ada pengeluaran keuangan negara untuk pembiayaan suatu proyek pengadaan dan status KDP ini hanya dihitung dalam masa yang jatuh dalam kontrak. Jika kemudian masa pekerjaan kontrak telah berakhir dan barang yang diserahkan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari suatu pengadaan, maka disebut total loss. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Barang milik negara atau BMN adalah semua barang yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN terdiri atas aset tetap, aset lancar dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Aset lainnya berupa aset tak berwujud, aset kemitraan yang pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, suatu KDP dapat dikategorikan sebagai tanah atau peralatan atau mesin atau dan sebagainya
jika konstruksi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehannya. Sehingga jika mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, dikarenakan helikopter AW101 nomor seri produksi MSN 5248 yang diadakan oleh PT Bina Jaya Mandiri untuk TNI AW tahun 2016 tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehannya, seharusnya helikopter tersebut tidak boleh diterima dan dimasukkan sebagai BMN, dalam hal ini KDP. Terkait dengan alasan bahwa pekerjaan tidak selesai karena telah digaris polisi sipil militer karena alasan penyidikan, hal itu hanyalah dalil saja karena kenyataannya sebelum adanya pemberian garis polisi tersebut, pengadaan helikopter AW101 telah melawan hukum, yang mana terdakwa mengatur spesifikasi sehingga dijadikan dasar dalam membuat perencanaan dan pengadaan helikopter AW101. Terdakwa mengatur pengadaan dengan menggunakan perusahaan yang ada dalam kendalinya untuk mengajukan penawaran, serta terdakwa memberikan fee sebagai dana komando sebesar 17.733.600.000 rupiah. Sehingga alasan tidak selesainya pekerjaan karena telah digaris polisi terkait penyidikan yang dilakukan oleh polisi militer TNI adalah tidak beralasan. Berdasarkan analisis di atas, para penuntut umum berkesimpulan bahwa unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. 5. Unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pemerintahan. Jadi yang dibacakan. Berdasarkan yang dimaksud dan merujuk untuk uraian unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan bersama-sama dengan kawan peserta lainnya, sehingga dapat terwujudnya suatu delik yang sempurna sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Adapun peran atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan kawan peserta dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut. Izin untuk faktanya menjaga dibacakan. Nomor 93. Berdasarkan fakta hukum di atas, apabila dikaitkan dengan teori hukum dapat ditarik suatu kesimpulan terdapat kesamaan kehendak antara terdakwa dan pelaku peserta lainnya dalam mewujudkan terjadinya delik dan adanya perjumpaan kepentingan atau keinginan atau meeting of mind untuk melakukan kejahatan dalam hal ini terkait dengan pengadaan helikopter AW101 oleh TNI AW. Mana terdakwa berbagi peran dengan kawan peserta lainnya yaitu Lorenzo Pariani selaku Head of Operations Southeast Asia Leonardo Helicopter Division Sulawesi Selatan, Widianto Sutiaji selaku Direktur TADU, Agus Priata selaku Kasal dan Kuasa Penganggaran periode Januari 2015 sampai dengan 2015 sampai dengan Januari 2017. Heriberto Semi Haryoko selaku Kepala Dinas Pengadaan dan pejabat pembuat komitmen periode tahun 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016. Fahri Adami selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara dan pejabat pembuat komitmen periode 20 Juni 2016 sampai dengan 2 Februari 2017. Supriyanto Basuki selaku Asrena periode tahun 2015 sampai dengan Februari 2017. Wisnu Wicaksono selaku Kepala Bekas Mabes TNI AW periode tahun 2015 sampai dengan 2017. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta perbuatan terdakwa bersama dengan pelaku lain yaitu Lorenzo Pariani, yang mana Lorenzo Pariani telah menguji pihak TNI AW dengan menyatakan bahwa pembuatan helikopter AW101 dibutuhkan waktu 12 sampai dengan 16 bulan dan menginformasikan kepada TNI AW jika Agus Sulawesi Selatan telah menjual unit helikopter AW101 VIP sebagaimana konfigurasi yang diinginkan oleh TNI AW kepada PT Bina Jaya Mandiri, serta menyarankan pihak TNI AW untuk menghubungi langsung PT Bina Jaya Mandiri jika menginginkan helikopter tersebut sebagaimana surat nomor AWLP 08/2015 tanggal 19 Oktober 2015. Selanjutnya, Lorenzo Pariani juga menyerahkan helikopter AW101 pada TNI AW yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak jual beli nomor KJB /300/BA/DA/RM/RM/2016 tanggal 29 Juli 2016. Di samping itu, Lorenzo Pariani juga mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa helikopter AW101 yang diserahkan adalah baru atau brand new. Ada helikopter tersebut telah selesai produksi tahun 2012 yang merupakan pesanan Angkatan Udara India dan telah mengalami waktu terbang selama 152 jam serta waktu operasi selama 157,4 jam pada tanggal 19 Desember 2016 yang tercatat sebagai pengoperasian ke-119, diantaranya dipakai oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron dan delegasinya untuk kegiatan atau summit pada tanggal 4 September 2014. Berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut, maka telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan oleh terdakwa dengan Lorenzo Pariani. Bahwa dalam persidangan terungkap juga fakta perbuatan pelaku lain yaitu Benianto Sutiaji selaku Direktur TADU, yang mana Benianto Sutiaji adalah suami dari Rena Abednego yang merupakan staf administrasi pada PT DJM. Berdasarkan surat pengangkatan nomor 10 SPKT DJM AFD angka 7/2016 tanggal 1 Juli 2016.
Adapun Leonardo yang didirikan di Singapura sebagai perusahaan yang selama punya kontrak dengan pihak Leonardo untuk pengadaan helikopter AW101. Pada Leonardo tidak punya pengalaman pekerjaan dengan pengadaan satelit, pengadaan helikopter. Dan Leonardo dipilih yang tinggi sebenarnya adalah perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa. Bahkan terdakwa seolah-olah telah melakukan bayaran pada Leonardo sebesar $3.539.990 Amerika Serikat. Pada dalam persidangan terungkap juga fakta perbuatan pelaku lain, yaitu Supriyanto Basuki selaku asisten perencana dan anggaran Asrena periode 2015 sampai Februari 2017, yang mana sejak rapat pada tanggal 24 Juni 2016 di Serena AU, Supriyanto Basuki telah memerintahkan untuk menggunakan PT DJN sebagai penyedia barang. Kelima helikopter AW101 tersebut tidak sesuai spesifikasi serta menyatakan akan bertanggung jawab terhadap proses atau kegiatan pengadaan helikopter tersebut, dan meminta Fahri Adami untuk menerima skema pembayaran termin ke-1 yang diajukan oleh terdakwa sebesar 60% dari nilai kontrak. Pada dalam persidangan terungkap juga fakta perbuatan pelaku lain, yakni Heribertus Hendi Haryoko selaku Kadis Adau, sekaligus sebagai PPK terdahulu yang membuat HPS atau owner estimate yang sudah langsung mengikuti helikopter merek AW101, sebagaimana arahan Agus Data dengan estimasi harga total sebesar $739.746.815 dan 3%. Sesuai dengan surat nomor OE/4108/2015/2015 bahwa dalam persidangan terungkap juga fakta perbuatan pelaku lain, yaitu Fahri Adami selaku Kadis Adau sekaligus PPK lanjutan yang untuk mewujudkan keinginan terdakwa menjadi pemenang dari pengadaan helikopter AW101. Fahri Adami menyetujui adanya perbuatan terdakwa untuk menggunakan dua perusahaan yang ada dalam kontrol terdakwa untuk mengikuti pengadaan. Selain itu, Fahri Adami sebagaimana perintah Agus Supriyanto juga menandatangani kontrak jual beli nomor KJB-300/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan telah diketahui pengadaan helikopter AW101 bermasalah. Bahwa dalam persidangan juga terbukti adanya pemberian dana komando, di mana terdakwa memberikan persetujuan untuk memberikan ini pada Agus Supriyanto melalui Wisnu Wicaksono, yang mana fee tersebut sesuai kesepakatan diambil 4% dari keseluruhan pembayaran tahap 1 sebesar $17.733.600.000, sehingga jumlah pembayaran pada tanggal 5 September 2016 yang disetorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Pidato Mandiri Mandiri hanya sebesar $418.956.300.000. Selanjutnya, Agus Supriyanto memerintahkan Wisnu Wicaksono untuk menarik dan mengambil dana kembali yang berasal dari rencana tahap 1 pengadaan helikopter AW101 tersebut. Setelah itu, atas perintah Wisnu Wicaksono bertempat di BNI kantor cabang pembantu Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, Sigit Swastoro menarik dan mengambil dana kembali secara cash atau tunai sebesar $17.733.600.000. Setelah itu, bertempat di gedung B3 lantai 2 di Mabes TNI AU, Sigit Swastoro menyerahkan dana kembali yang berasal dari pencarian tahap 1 sesuai dengan helikopter AW101 tersebut pada Wisnu Wicaksono. Setelah itu, Wisnu Wicaksono melaporkan pada Agus Supriyanto. Bahwa atas penerimaan dana komando, Agus Supriyanto memberitakan Wisnu Wicaksono untuk membuat rekening yang menampung dana komando. Setelah itu, Wisnu menghubungi Ratna Kumala Dewi selaku Panglima Officer BRI kantor cabang Mabes TNI AU Cilangkap dan meminta dibuka rekening tetapi atas nama orang lain. Menindaklanjuti perintah Agus Supriyanto pada tanggal 9 November 2016 tepat di BRI kantor cabang Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, Sigit Swastoro membuka rekening atas nama Dewi Dasar yang merupakan asisten rumah tangga dari Bayu Nur Pratama yang juga merupakan Panglima Officer BRI kantor cabang Mabes TNI AU Cilangkap. Rekening tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai tempat penampungan jiwa deposito atas dana komando yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito di BRI cabang Mabes TNI Cilangkap. Bahwa selain membuat rekening tabungan dalam rangka melaksanakan perintah Agus Supriyanto untuk menyimpan dana komando yang berasal dari pengadaan helikopter angkut AW101, Wisnu Wicaksono melalui Sigit Swastoro juga membuat beberapa rekening deposito sebagaimana barang bukti terlampir dalam surat perintah. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lorenzo Karyani, Beniato Setiaji, Agus Supriyanto, Heribertus Hendi Haryoko, Fahri Adami, Supriyanto Basuki, dan Wisnu Wicaksono telah menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan ini. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa masuk dalam klasifikasi turut serta melakukan perbuatan. Bahwa dalam persidangan, terdakwa menghadirkan ahli dari charge Dr. Muzakir yang pada pokoknya menyatakan dalam hal pelaku didakwa bersama-sama dengan pihak lain, maka mereka harus didakwa dan disidangkan secara bersama-sama. Samping itu, apabila salah satu atau pihak lain telah dihentikan penyidikannya, maka pelaku peserta lain seharusnya tidak disidangkan. Samping itu, terdakwa juga menghadirkan Marskal Muda Sujatmiko sebagai saksi meringankan yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan investigasi internal terkait pengadaan helikopter AW101 di TNI AU yang disimpulkan keadaan telah sesuai dengan prosedur.
Atas hal tersebut, penuntut menanggapi sebagai berikut. 1. Bahwa pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP adalah mengatur tentang pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku, di mana pihak-pihak yang disebut pelaku adalah orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan. 2. Bahwa ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak mengatur tentang cara mengadili pelaku yang didakwa secara bersama-sama. Di dalam KUHP juga tidak mengatur tentang cara mengadili atau hukum acara tentang mengadili pelaku yang didakwa bersama-sama, sehingga tidak ada keharusan untuk disidangkan secara bersama-sama. 3. Keharusan terkait dengan pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP adalah diuraikannya peran dari masing-masing pelaku peserta, yang mana diuraikan dengan jelas perbuatan kerja bersama fisik dan bersama niat dari para pelaku, jika tidaklah beralasan hukum untuk mengadili pelaku yang didakwa bersama-sama haruslah disidangkan secara bersama-sama pula. Jika mengikuti jalan pikir ahli Dr. Muzakir yang menyatakan pelaku yang didakwa bersama-sama harus diadili secara bersama-sama, bagaimana jika sebuah kasus pidana dilakukan oleh pelaku lebih dari satu orang dan salah satu pelakunya tidak ditemukan, sehingga kasusnya tidak dapat diadili? Hal ini akan mencederai rasa keadilan dan tidak diadilinya pelaku karena pelaku lain yang tidak ditemukan tersebut. 4. Demikian juga penyampaian Dr. Muzakir terkait kasus koneksitas. Apabila pelaku kawan peserta menyiapkan bom yang ingin dihentikan, maka kasus terdakwa juga harus dihentikan. Sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang jelas dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Ketentuan pasal 42 tersebut memberikan wewenang kepada KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Sehingga sebagai pihak yang mengendalikan perkara korupsi, KPK tidak terikat dengan keputusan dari pihak otoritas penyidikan POM TNI yang menghentikan penyidikan kasusnya. Sampai itu, sebagaimana keterangan saksi Suciatmiko yang menyatakan telah